Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, warattilil Qur'ana tartilan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadirin sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah salah satu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keempat kitab suci yang telah Allah turunkan. Dan Al-Quran menjadikan penutup dari kitab-kitab sebelumnya. Melalui Nabi Muhammad SAW, Al-Quran itu turun, dan juga Al-Quran bisa dijadikan sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Namun sangat disayangkan ketika Al-Quran tersebut tidak dibaca, hanya dijadikan pajangan di lemari saja, sampai-sampai Al-Quran tersebut berdebu. Nah, selaku kita sebagai umat muslim, ya umat yang beriman, maka jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk melalui rangkaian kehidupan di dunia ini. Maka dengan membaca terlebih dahulu, kita akan bisa apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, jamaah ataupun sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting kiranya kita mempelajari Al-Quran itu dari sisi bacaan terlebih dahulu. Kalau kita melihat di lingkungan kita, masih banyak yang membaca Al-Quran itu yang terbata-bata. Sehingga di sini perlu kita mempelajarinya lebih dalam. Maka di sini Allah sudah memberikan solusinya, yaitu Allah sudah menurunkan kitab Al-Quran itu sendiri yang sudah tertulis dalam bentuk buku. Berbeda pada zaman Rasulullah SAW, di mana ketika Al-Quran itu turun tidak dalam bentuk buku, tapi dalam bentuk lisan Nabi SAW. Lalu kemudahan yang kedua adalah di mana Al-Quran ini dapat dipelajari dengan adanya guru ataupun mentor. Dan di zaman yang sudah serba canggih ini, itu sudah dipermudah dengan adanya internet. Dengan adanya internet, kita dapat dengan mudah mempelajari Al-Quran tersebut. Tinggal kita searching aja, atau kita cari saja di mesin pencari, baik itu Google ataupun yang lainnya, apa yang kita ingin tahu tentang Al-Quran, maka akan dapat sangat cepat untuk kita ketahui. Berbeda dengan pada zaman Rasulullah SAW ataupun pada zaman sahabat-sahabat Nabi, di mana ketika seseorang ingin mempelajari Al-Quran, maka dia harus menempuh jarak yang beribu-ribu kilometer. Maka dengan alasan tersebut, tidak ada lagi untuk tidak kita mempelajari dalam hal cara membaca Al-Quran. Dalam surah Al-Muzammil ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartilan. Dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang tartil. Apa itu tartil? Di sini para ulama banyak pendapat tentang makna dari tartil itu sendiri. Ada yang mengatakan tartil itu pelan-pelan. Ada yang mengatakan tartil itu hati-hati. Tapi dari sekian banyaknya pendapat tentang tartil ini, maka makna yang lurus, makna yang tepat dari beberapa ulama adalah kehati-hatian dalam membaca Al-Quran ini tidak tergesa-gesa. Maka di sini turunlah yang disebut dengan ilmu tajwid ataupun tahsin. Ilmu tersebut adalah satu ilmu dari cabang ilmu-ilmu Al-Quran, di mana ilmu tersebut ilmu untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan cepat dan tepat. Karena ketika kita membaca Al-Quran,
itu tidak seperti ketika kita membaca buku. Bahkan membaca buku pun itu ada aturannya, di mana di sana ada titik, ada koma, dan ada paragraf baru. Begitupun dengan Al-Quran, ada rambu-rambu yang harus kita pelajari, tidak sembarangan membaca. Oleh karena itu, maka para ulama membuatlah ilmu yang disebut dengan tajwid ataupun tahsin. Tajwid ataupun tahsin ini berasal dari akar kata yang sama, yaitu kata jawwada yujawwidu atau hassana yuhassinu, ya, tahsinan atau tajwidan, yang artinya memperbagus, memperindah atau mempercantik bacaan Al-Quran. Atau kalau secara istilah disebutkan bahwa yang disebut dengan tajwid itu mengeluarkan dari setiap huruf yang kita baca, ya, dan juga memenuhi hak dan mustahaknya. Makhraj ataupun hak dan mustahaknya itu adalah pokok atau inti untuk mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu setiap kata yang kita baca terdiri dari rangkaian-rangkaian huruf yang dijadikan satu kalimat. Maka di sana kita harus mengucapkan berbagai kata yang di dalamnya ada huruf harus jelas. Jangan sampai merubah makna yang dikandung dalam Al-Quran. Contoh saja, ketika kita mengucapkan surah Al-Fatihah di ayat yang kedua dalam kata Alhamdu, di sana ada kata ataupun huruf yang mirip, yaitu kata Alhamdu dengan ha kecil dan Alhamdu dengan ha besar. Ketika kita salah membacanya dengan suara ha besar Alhamdu, bukan Alhamdu, maka ini beda arti atau makna. Kalau Alhamdu itu segala puji, sedangkan Alhamdu itu segala kerusakan. Dan bayangkan ketika kita tidak mengulang kesalahan tersebut, tapi langsung kita perbaiki, insya Allah ini akan menjadi nilai ataupun pahala bagi kita semua. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, man qara'a fi kitabillah falahu bihi hasanatun. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. Dan satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan 10 kebaikan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, bayangkan kalau terjadi kesalahan dan kita tidak perbaiki kesalahan tersebut, maka bukan menjadi pahala. Bisa jadi itu menjadi dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka perlulah kita mempelajari Al-Quran itu supaya apa yang kita baca itu sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Quran. Orang yang terbaik adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, kita harus benar-benar, harus sungguh-sungguh pelajari semuanya. Dan tidak sampai di situ saja. Harus juga wa'allamahu, dan juga mengamalkannya. Jadi bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk saudara-saudara kita, untuk lingkungan kita, dan terlebih lagi untuk umat muslim. Maka mari kita pelajari Al-Quran ini dari bidang tajwid ataupun tahsin, supaya apa yang kita baca sesuai dengan apa yang Allah harapkan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ataupun kesalahan. Akhirul karam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.